Jadi kalau dia mau dipertahankan bagus juga misalnya kalau oke lanjutin aja. Ini akan panjang dan panjangnya ini dibaca oleh oleh Prabowo. Jadi sebetulnya ini pertandingan strategi aja antara Prabowo dan Jokowi yang dulu kita udah antisipasi kan dulu saya sebut di sini. Satu waktu akan terjadi duel kendati sangat sublim saling kirim sinyal antara Prabowo dan Jokowi. Gitu, Golkar itu diambil oleh Jokowi, apa itu bukan diarahkan untuk menghalangi Prabowo di kemudian hari. Jadi secara ya kita baca secara blunt lah soal itu kan. Kan politik ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Nah, sinyal ini jelas bahwa Pak Prabowo menganggap dia lagi dikepung oleh Jokowi itu. Dan peristiwa ini ini berdasarkan cerita Prabowo ke lu? Kenapa lu nggak pernah percaya bahwa kemampuan gue bermimpi itu melebihi kemampuan saya bertemu? Memastikan aja, Bang. Namanya bocor halus. Gitu kira-kira ini analisis aja, analisis. Jadi kelihatannya begitu. Sebut aja dengan istilah yang agak mendebarkan deja vu. I was there. Dan sekarang mau dialami lagi itu. Oleh siapa? Oleh mahasiswa berdasarkan cerita alumni UGM, alumni UI. Kan ini komunitasnya jalan terus kan. Genealogi dari narasi di 98 jalan terus. Nah, Prabowo tahu bahwa ini bahaya nih. Kira-kira begitu. Oke? Ya. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada bombernya pengkritik Pak Jokowi guys ini, Bung Rocky Gerung, dengan sangat keras mengkritik Pak Jokowi guys. Ini tentang putusan MK dan keretakan Prabowo dan Pak Jokowi. Ini dibahas di bocoralus.com. Kakak-kakak bocor alus politik guys. Semoga mengedukasi. Gas. Jadi aku melihat bahwa orang kayak Pak Prabowo itu yang punya pengalaman dengan 98 tentu sense of security-nya ada di situ. Dia melihat dari pagi ada persiapan, mungkin tadi malam dia tahu juga ada mobilisasi, brimob segala macam. Tapi dia menilai dengan semacam insting seorang politisi itu bahwa kalau ini berlanjut dia bisa nggak dilantik di Oktober. Jadi saya menganalisis ini akan saya kira Prabowo akan secara sublim mengatakan oke, saya setuju Mahkamah Konstitusi, yang lain-lain bisa diselesaikan. Tetapi bagi dia yang sudah terpilih ini dia potensi untuk loss lagi kan tinggi sekali kan. Daripada hitungan itu dia loss, mending dia sebut aja oke. Itu dengan kan di dalam tim Pak Prabowo saya tahu ada Pak SBY yang mengerti juga keadaan semacam ini sebagai semua prajurit yang terlatih dalam intelijen. Mungkin mereka bercakap-cakap udahlah iyain aja lah MK itu, atau ini kepentingan rakyat dan akan merugikan Anda. Ini kalkulasi aja ya. Tapi kalkulasi ini mesti diajukan atas dasar pertimbangan eskalasinya akan berlanjut. Kan nggak mungkin ini berhenti kan. Ini momentum yang dirasakan oleh masyarakat akademis terutama sebagai, kalau saya pakai istilah sunatullah itu ntar dianggap agama lagi kan. Jadi rumus-rumus sosiologi menerangkan bahwa akumulasi ini telah membuka celah untuk perubahan yang lebih besar tuh. Kira-kira begitu abstraksinya kira-kira, supaya agak abstrak dikit lah itu ngomongnya. Jangan-jangan sudah ngobrol sama Prabowo soal ini? Aku bisa baca pikiran dia lah. Gua mau ke Mas Uceng dulu ya. Mas, yang menarik adalah teman-teman yang hari ini turun ke jalan adalah mahasiswa di kampus gitu. Nah, posisi teman-teman di kampus sekarang bagaimana? Apakah sama gelisahnya begitu atau bagaimana? Saya kira begini ya, dari UGM aja. Saya kira pertama UGM mengalami perubahan lah ya. Ya tentulah ya, kita paham itu karena ya paham lah kenapa. Harusnya Cica yang paham, paling paham itu Cica. UGM pasti mengalami perubahan lah. Yang kedua saya kira memang harus kita akui jaringan-jaringan lama kapasitas yang aktivis-aktivis itu ya kan biasanya yang punya jaringan kuat itu yang jaringan merah sebenarnya kan, yang punya jaringan tertentu ke teman-teman kayak jaringan-jaringan di underbownya PDI dulu lah, gitu-gitu. Dan saya kira itu yang membuat kenapa eskalasi itu naik. Tapi sayangnya memang kemarin itu kan masih seakan-akan ditahan-tahan tuh, dan tidak menemukan momentumnya. Nah, makanya saya sepakat dengan Bang Rocky. Ini kemarin momentumnya dapat nih. Yaitu ketika ada orang pengen insaf nih, MK kan pengen insaf nih kan, pengen insaf gitu.
berbuat baik kepada bangsa, tapi kemudian masih dilawan dengan cara begitu. Dan itu yang kemudian meninggikan eskalasi. Karena basis untuk kritisnya jadi mudah banget kan. Kan misalnya, lu tanya deh, Burhan. Temuan Burhan itu kan menarik. Burhan Murtadi. Setiap survei, setiap riset, kalau atas namanya logika publik saja, biasanya jalan tuh. Misalnya kalau cuma ditanyakan apakah lu setuju 3 periode atau enggak, itu pasti bilang enggak. Tapi kalau sudah disampaikan duluan bahwa Pak Jokowi setuju 3 periode ya, Pak Prabowo kelihatannya juga mau mendukung, misalnya ya. Terus ditanyakan ulang, hasilnya pasti jauh berbeda. Gitu. Jadi faktor itu selalu berpengaruh gitu. Nah saya kira sekarang ini faktor itu belum ada. Belum ada faktor yang bisa mendistorsi itu sehingga purely analisis, purely kritik bertambah dengan masyarakat publik menjadi lebih enak gitu. Dan itu yang membuatnya mudah naik. Plus yang kedua saya kira memang karena sudah lama sih terkonsolidasi, tapi kemarin saya lihat konsolidasinya lumayan. Cepet dan jalan. Paling tidak yang saya alami dalam beberapa tema-tema sebelumnya ya, konsolidasinya itu kan biasanya seret. Agak sulit, ini enggak. Cepat, jalan, bahkan turun semua tuh. Bahkan dosen-dosen yang mungkin belum pernah turun demo, turun. Nah ini menurut saya, pertanyaannya barangkali adalah momentum atau gairah ini seberapa lama bertahan? Karena saya selalu khawatir ya, DPR dan pemerintah itu sedang menguji endurance-nya publik tuh. Buying time ya? Buying time. Jadi makanya kalau dibilang ada selentingan isu malam nanti mau dieksekusi, ya bisa jadi. Saya tidak akan pernah menegasikan itu, menihilkan itu. Tapi apakah mungkin dieksekusi nanti malam? Bisa jadi. Apalagi kita udah punya beberapa kali praktik seperti itu kan. Tiba-tiba tengah malam di sidang atau dipercepat. Nah, tapi saya kira kan kalau kita mau jujur, endurance ini juga agak singkat nih sebenarnya. Kenapa? Karena masa pendaftaran kan cuma tinggal 7 hari. Tinggal sampai tanggal 29, tinggal 7 hari, 27 sampai 29 kan. Jadi endurance mungkin pemerintah dan DPR ini sedang berhitung, partai politik sedang berhitung. Masyarakat ini punya endurance mampu nggak bertahan 7 hari untuk jagai terus. Kalau mampu, mereka akan mundur nih. Kalau ternyata tidak mampu, mereka akan loss di hari-hari endurance itu lemah kan. Ya, tadi lu nyebutin bahwa MK sedang menebus dosanya gitu ya, sedang insaf gitu. UGM sendiri juga sudah belakangan sudah mulai insaf ya kan, gitu. Nah, kira-kira ini akan bertahan lama nggak kalau dari orang-orang UGM sendiri ketika kemudian harus melawan alumninya yang jadi presiden dan kemudian juga operator-operatornya atau dayang-dayangnya ya kan. Saya jawab dari MK dulu ya, jangan dari save the best for last. Kalau dari MK-nya, saya kira udah lama bilang hakim MK itu sebenarnya terbagi 3 loh sekarang. Hakim MK itu kalau genrenya mau dipecah itu 3. Satu hakim yang berjuang, yang memang pemikirannya itu perbaikan hukum dan sebagainya. Ada hakim yang memang sudah punya afiliasi politik, ini udah nggak bisa diganggu nih. Cuma masalahnya afiliasinya ke Gerindra atau afiliasinya ke PDI itu kan soalan lain nih kan. Tapi sudah punya afiliasi. Dan sama kelompok hakim yang berada di tengah nih. Di tengah itu dalam artian ya mereka bisnis as usual, biasa aja, tergantung. Yuk aja gitu ya. Nah, putusan MK, sadar atau enggak Mas, sebenarnya mulai dari 2017 kalau kita pelajari polanya, itu sama persis semuanya. Putusan MK itu diambil adalah kemampuan kelompok baik ini atau kemampuan kelompok politik ini memenangkan yang di tengah ini. Coba lihat aja kasus-kasus politik yang besar penting itu diambilnya dengan cara yang sama. Saya kasih contoh deh, misalnya ketika KPK dianggap menjadi mau diangket di 2017. Tahu nggak ceritanya dia ambil putusannya itu? Kan putusan itu diambil dengan cara titik tengah. Sebagian sudah mengatakan enggak, ini harus ditolak. Kemudian yang sebelah ini mencoba membujuk, gagal kan? Akhirnya dicari titik tengah, bilang apa? Oke, KPK boleh diangket sepanjang bukan penyelidikannya, sepanjang bukan berkaitan dengan penyidikan perkara. Kan itu tuh, itu jalan tengah. Bahkan nggak enak aja kalau saya cerita bagaimana
deadlock dan ada hakim yang tidak mau keluar ke ruang sidang kalau itu belum diubah dan ditambahkan kan. Makanya kalau dilihat bunyinya itu kan bunyinya agak wagu itu. Tiba-tiba nyempil satu kalimat yang jauh konteks di atasnya, tiba-tiba nyempil aja satu kalimat. Nah, cerita-cerita itu cipta kerja. Oke, cipta kerja misalnya. Bagaimana cipta kerja diambil? Ketika 54 itu. 4 sudah kekeh nolak. 3 yang baik ini kan mencoba mencari teman nih. Awalnya mereka mau terima secara penuh. Tapi bagaimana caranya membujuk yang tengah? Ya sudah, dibilanglah kita conditionally konstitusional ya, main di tengah nih. Jadi tetap berlaku tapi batal secara bersyarat gitu. Dan akhirnya yang di tengah itu mau pindah kan. Dan itu yang membuat terjadi 54. Hampir semua putusan MK diambil, bahkan putusan Gibran kemarin. Kalau kita fair, putusan Gibran kan juga diambil dengan cara itu. Ketika yang baik mencoba membujuk itu, akhirnya cuma bisa mengatakan di tengah yang sederhana itu kan dissenting, itu karena kegagalan mencoba mencari titik tengah kan sudah coba ditawarkan tuh titik tengahnya mengulang di beberapa provinsi kan, cuma kan nggak bisa ketemu yang tengah ini ternyata udah pindah ke sini. Nah, terus kalau kita lihat dari itu dulu, saya tuntaskan dulu soal MK-nya ya. Saya harus berpikir bagus UGM-nya gitu. Kalau kita lihat dari itu, putusan yang kemarin ini menurut saya karena konstelasi itu. Konstelasi yang biasanya main dengan partai ini kan udah nggak bisa bergerak dengan baik kan. Karena dia ikut kisruh menang PT UN kan gitu-gitu kan. Itu membuat ruang geraknya kemudian seakan-akan terisolir dari hakim yang lain. Tetapi yang kedua, pada saat yang sama, dugaan saya memang MK membutuhkan nama baik gitu. Untuk setelah putusan 90. Setelah putusan 90 mengutak-atik. Makanya kemudian dia coba, dan tendensinya itu kan sebenarnya membaik nih, MK belakangan dalam beberapa putusannya. Sedikit lebih smooth, sedikit lebih wise, bahkan sedikit lebih demokratis kan. Kalau kita lihat misalnya parliamentary threshold, ada semua tuh mencoba main di tengah. UGM-nya juga membaik. UGM. Saya kira beginilah, UGM itu kita tahu kemampuan Jokowi dengan membawa orang-orang yang sangat punya kapasitas di UGM dan punya pengaruh di UGM, misalnya sangat kuat mencengkram UGM dulu. Cuma UGM pada saat itu kan sudah punya pilihannya sendiri. Bagaimana UGM mengatur Ganjar terpilih menjadi Kagama, ya kan? Terpilih menjadi, kan kelihatan tuh. UGM mengatakan dari UGM seharusnya ke UGM. Ternyata ke Magelang kan? Ternyata nggak ke Jogja gitu. Nah, itu yang membuat UGM menurut saya ya berubah cara berpikirnya. Dan yang kedua, bisa jadi memang masih ada juga barangkali yang bermain aman, tapi saya kira tidak mayoritas. Karena sebagian besar memang masih ya imbas Pilpres kemarin. Pertanyaan menariknya adalah mungkin seberapa lama UGM bisa bertahan itu. Iya, oke. Bang Rocky, tadi Mas Uceng sempat menyebutin soal endurance gitu ya. Lo kira-kira melihat ini endurance-nya akan Oh itu ini semacam deja vu itu. Ini mahasiswa yang hanya mendengar setiap hari makin intensif tahu tentang 98 tuh. Dia ingin alami sendiri, secara fenomenologis dia ingin alami sendiri. Jadi gejala deja vu ini bagi masyarakat sipil yang motornya adalah mahasiswa, kita ingin nikmati ulang nih pesta di 98 kan. Itu intinya, artinya kaderisasi memang jalan terus kan, karena dalam 2 tahun ini kan mahasiswa baru di train tuh, saya udah mondar-mandir, udah 100 universitas, jadi saya bisa rasain aktivitas fenomenologis ini nih. Itu dari segi civil society. Dari segi masyarakat politik, tentu PDIP menganggap ini juga to be or not to be momentum ini kan. Jadi bertemulah di situ antara energi politik yang sebetulnya material dengan energi politik yang intelektual. Nah itu yang memungkinkan ini jebol pasti itu. Jadi kalau dia mau dipertahankan bagus juga misalnya kalau oke lanjutin aja. Ini akan panjang. Dan panjangnya ini dibaca oleh Jokowi oleh Prabowo. Jadi sebetulnya ini pertandingan strategi aja antara Prabowo dan Jokowi yang dulu kita udah antisipasi. Kan dulu saya sebut di sini. Satu waktu akan terjadi duel kendati sangat sublim saling kirim sinyal antara Prabowo dan Jokowi.
Gitu, Golkar itu diambil oleh Jokowi, apa itu bukan diarahkan untuk menghalangi Prabowo di kemudian hari. Jadi secara ya kita baca secara blunt lah soal itu kan. Kan politik ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Nah, sinyal ini jelas bahwa Pak Prabowo menganggap dia lagi dikepung oleh Jokowi itu. Dan peristiwa ini ini berdasarkan cerita Prabowo ke lu. Kenapa lu nggak pernah percaya bahwa kemampuan gue bermimpi itu melebihi kemampuan saya bertemu? Memastikan aja, Bang. Namanya bocor halus. Gitu kira-kira ini analisis aja, analisis. Jadi kelihatannya begitu. Sebut aja dengan istilah yang agak mendebarkan deja vu. I was there. Dan sekarang mau dialami lagi itu. Oleh siapa? Oleh mahasiswa berdasarkan cerita alumni UGM, alumni UI. Kan ini komunitasnya jalan terus kan. Genealogi dari narasi di 98 jalan terus. Nah, Prabowo tahu bahwa ini bahaya nih. Kira-kira begitu. Oke? Ya. Apakah itu apakah menurut lu ini juga banyak orang kan juga mempertanyakan apakah ini akan sampai pada pelengseran seorang Jokowi? Pasti. Kalau nanya ke gue pasti bilang pasti. Maksud gue bilang enggak kan? Lu pasti melihat ini akan bisa membuat Jokowi dilengserkan? Pasti ini akan terjadi, mungkin sampai Oktober. Kan lebih baik begitu kan, supaya nggak ada beban pada Prabowo. Ya kalau ada terus negosiasi jalan terus dong, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya seorang yang berpikir strategis dianggap ini momentum untuk to be or not to be. Jangan lagi ada post event lalu ada negosiasi kan. Mahasiswa juga berpikir begitulah. Ngapain kalau nggak nurunin Jokowi kan? Kan itu udah tetap. Apalagi orang Jogja tuh yang merasa bahwa rajanya itu dipermalukan kan. Kan itu oleh orang yang nggak ngerti kultur Jawa itu kan. Jadi sekali lagi ini bertemu semua variabel yang disediakan oleh sejarah untuk mengucapkan bahwa Jokowi you are finished, kira-kira begitu. Bang, tapi menarik adalah faktor apa ya yang akan membuat gerakan ini akan bertahan sampai dengan tujuannya gitu ya. Semua yang mau investasi di situ ntar malam tuh itu pasti itu masuk semua nasi bungkus di situ lagi. Itu pasti itu. Itu dengan sendirinya terjadi kan. Sama seperti 98 gitu ya. Nggak ada apa-apa. Bayangin misalnya tuh dari Karawang itu 5 bis dosennya patungan untuk kasih mahasiswa datang itu. Unpad, saya kemarin di Unpad tuh ngomong dengan anak-anak Unpad dan dosen Unpad akhirnya mutusin, oke, kami hentikan kuliah tuh silahkan. Dikirim 40 bis. Kan itu artinya tadi kata Uceng itu, energi intelektual itu artinya akhirnya menyatu untuk menghasilkan sejarah. Jadi semua berupaya untuk punya peran dalam sejarah baru. Ini betul-betul sesuatu yang akan bikin kita bergembira bahwa politik akhirnya didinamisir kembali oleh the intellectual. Dari awal kita bilang bring politics back into the intellectual scene itu. Sekarang scene-nya itu ada di kalangan guru besar udah pasti ya. Memang narasi, tapi kan guru besar akan dorong mahasiswanya. Lu kalau nggak ikut demo, gue nggak kasih ayah, kira-kira begitu. Tapi sekarang tidak ada krisis ekonomi. Apakah? Ya iya, saya tahu itu di ujungnya orang berpikir tentang teori perubahan, harus ada krisis ekonomi. Di mana nggak ada krisis ekonomi, semua mengeluh. Kemarin survei dari Kompas, bukan Tempo, menunjukkan bahwa di Jakarta Timur satu keluarga itu, banyak keluarga yang merasa lebih baik makan di warung daripada masak sendiri karena nggak bisa beli lagi bahan makanan. Begitu banyak klinik di Jakarta Timur yang kebanjiran orang yang sakit mah, begitu diperiksa nggak ada apa-apa, itu aja psikosomatik karena cemas terhadap keadaan ekonomi. Jadi middle class yang udah ditunjukkan fakta-fakta, middle class turun harga dirinya karena nggak tabungannya dia makan sendiri, yang lower class berupaya untuk naik ke middle class nggak mampu kan. Jadi frustrasi itu pasti terjadi. Apa penyebabnya? Ya di ekonomi stupid. Kata Bill Clinton. Bang Rocky memperkirakan bahwa ini akan terjadi pelengseran Jokowi. Lu sepakat nggak? Bukan saya memperkirakan, saya mengharapkan. Ngomong dong dari tadi. Oke, kita sudah bisa menyaksikan analisis Bung Rocky Gerung dan juga ini dari dosen UGM guys tentang Pak Prabowo ini mulai waspada dengan Pak Jokowi guys, karena menurut analisa dari Bung Rocky Gerung itu seolah-olah Jokowi menguasai Golkar dan merasa mengepung Pak Prabowo dan kemudian hari
akan menjegal Pak Prabowo. Oke, semoga ini bisa menjadikan wawasan kita menjadi lebih bertambah dan menjadi lebih kritis, Indonesia lebih maju. Dan satu lagi guys, ini ada masih ekonomi lagi yang menjadi permasalahan untuk rakyat kita guys. Oke, semoga Indonesia lebih maju dan bisa lebih kuat. Nahdlatul Ulama juga lebih maju. Semoga ini bermanfaat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.